Pemirsa, para kandidat calon presiden semakin rajin keliling daerah. Bahkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama melakukan safari politik ke Jember, Jawa Timur, meski berbeda tujuan. Pasukan 8 deklarasikan dukungan penuh kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden ke-8 Republik Indonesia. Pasukan 08 dibentuk menangani dunia siber untuk mengantisipasi hoaks dan juga kecurangan dalam pemilu 2024. Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono menghadiri acara halal bihalal masyarakat cinta Masjid Indonesia di Jakarta. Sementara itu, relawan kandidat terus bersiap diri menghadapi pemilu. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif atau bacalek ke Komisi Pemilihan Umum. Tidak hanya di Jakarta, pendaftaran bakal caleg PKS juga dilakukan serentak di sejumlah kota. Sebuah pabrik cat di kawasan Bandengan Utara Raya, Penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar. Hingga Senin malam, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang tidak kunjung padam. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, sebuah pabrik cat di kawasan Bandengan Utara Raya, Penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar. Hingga Senin malam, petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api yang tidak kunjung padam. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kebakaran pabrik cat di kawasan Bandengan Utara Raya, Penjaringan Jakarta Utara, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada rekan Nadila Saleh. Nadila, seperti apa lokasi kebakaran saat ini di sana? Baik, selamat. Ini api masih belum padam. Terima kasih Nadila Saleh, informasi langsung dari Penjaringan Jakarta Utara. Pemirsa, polisi menangkap 2 wanita yang tidak dikenal setelah nekat memaksa masuk ke Istana Negara setelah berusaha asuransi. Sementara itu di Kulon Progo, Yogyakarta, petugas pengamanan bandara meringkus seorang pria tanpa identitas yang nekat menerobos. Sesaat lagi di kabar hari ini, bus duta wisata yang terjun ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal berhasil dievakuasi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah. Anda kembali bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, bus duta wisata yang terjun ke jurang di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal berhasil dievakuasi. Ya, korban meninggal dunia dalam kecelakaan bus masuk jurang di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah kembali bertambah 1 orang. Sehingga total korban meninggal saat ini menjadi 2 orang. Ya, sopir bus PO Duta Wisata yang jatuh ke jurang di kawasan objek wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah sudah mengaktifkan rem tangan dan mengganjal roda bus saat kejadian. Sementara salah seorang korban membenarkan jika bus dalam keadaan menyala dan ban diganjal saat sopir meninggalkan bus ke kamar mandi. Namun bus diparkir di lahan yang miring. Pemirsa, sesaat lagi kabar hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, penemuan kerangka manusia di tengah hutan Cirandek, kaki Gunung Karaumbi, kawasan Desa Citengah, Sumedang Selatan, Jawa Barat menggegerkan warga. Kerangka manusia ditemukan warga yang sedang memburu hewan di hutan. Kita beralih ke informasi lainnya. Sepasang kekasih warga negara asing asal Cina ditemukan tewas bersimbah darah di kamar sebuah hotel di kawasan Jimbaran. Ratusan warga berunjuk rasa di depan Kedubes Malaysia, Kuningan, Jakarta Selatan. Kami masih akan menghadirkan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Rehana Wijayanto, tak banyak berkomentar usai diperiksa KPK. Ya, selanjutnya Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, menanggapi pemeriksaan Kadinkes Lampung Rehana oleh KPK. Kepala Dinas Kesehatan diperiksa karena kerap pamer barang mewah dan memiliki gaya hidup yang hedon. Gubernur Lampung memperingati seluruh ASN di lingkup pemerintahan Provinsi Lampung untuk tidak pamer harta pada saat jam kerja.
Pemirsa, diduga salah menginjak pedal rem, sebuah minibus berpenumpang 3 orang yang merupakan satu keluarga terjun ke sebuah parit di Kelapa II, Tangerang. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, perang saudara yang berlangsung sejak 15 April lalu membuat puluhan ribu warga Sudan mengungsi ke negara-negara tetangga. Warga berharap perundingan yang saat ini berlangsung di Jeddah, Arab Saudi segera berhasil menciptakan gencatan senjata. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar hari ini, dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Arena Malam bersama Bagus Priambodo. Mewakili kru bertugas saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.